Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kelas 9 SMP Cahaya Bangsa Nurul Huda. Tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang pertama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk itu, sebelum kita mulai, terlebih dulu kita membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Kemudian silahkan disimak dan persiapkan buku pegangan atau modul pengayaannya. Di sini kita akan memulai dari bab 1 dengan tema beriman kepada hari akhir. Bagi yang sudah mempunyai buku, silahkan dibuka halaman 3. Nanti kita akan membahas sampai halaman ke-6. Halaman 6. Beriman kepada hari akhir. Yang perlu kita pahami di sini, ketika kita mempelajari pelajaran apapun, kita harus tahu indikator yang harus dicapai. Apa itu indikator? Minimal sahabat bisa menjelaskan ketika ada pertanyaan yang meliputi tema tersebut. Yang pertama, menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Inilah indikator kita pada pertemuan kali ini. Kemudian masuk pada A. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman secara etimologi atau bahasa artinya percaya. Sedangkan menurut terminologi atau secara terminologi atau secara istilah artinya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kemudian hari akhir adalah atau bisa disebut hari kiamat adalah hari ketika semua makhluk Allah akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa hari akhir pasti akan terjadi. Barang siapa mengingkari, maka ia termasuk golongan yang sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 136. Kemudian timbul pertanyaan, kapan terjadinya hari kiamat? Maka dijawab, tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Yang artinya mereka menanyakan kepadamu. Maksudnya kepadamu itu pada saat itu yang ditanya adalah Nabi Muhammad SAW tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Maksudnya kapan terjadinya? Pada saat itu orang-orang kafir bertanya, atau orang-orang pada saat itu, pada zaman Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi, katakanlah oleh Allah, Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan,
Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 187. Kemudian bagian B, ayat Al-Quran tentang hari akhir. Di sini kita akan memaparkan 2 ayat saja. Yang pertama, Quran surat Al-Ghafir surat ke-40 ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakin aktsarun nasi la yu'minun. Yang artinya sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman. Yang kedua, Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yang artinya, wahai manusia atau hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dahsyatnya. Sekalipun tidak diketahui terjadinya kapan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ada 10 peristiwa yang menandai akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, keluarnya asap atau dukhon. Yang ketiga, munculnya hewan yang dapat bicara atau dabbah. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kelima, keluarnya Nabi Isa atau turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang keenam, munculnya Dajjal. Yang ketujuh, munculnya gerhana di barat. 8, munculnya gerhana di timur. Yang ke-9, munculnya gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir 10, keluarnya api dari Qa'ru Adnin. Setelah kita mengetahui tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat, kita harus bisa memanfaatkan sisa hidup di dunia untuk memperbanyak amal solih agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Setelah kita belajar tentang hari kiamat sampai tanda-tandanya tadi, di sini kalian akan diberikan tugas mandiri. Jawab pertanyaannya. Yang pertama, apa yang dimaksud hari kiamat? 2, mengapa kita harus yakin bahwa hari akhir itu akan terjadi? Yang ketiga, kapankah hari akhir akan terjadi? Soal yang keempat, sebutkan tanda-tanda hari akhir. Soal yang kelima, tulis 1 ayat Al-Quran yang menjelaskan kewajiban beriman kepada hari akhir. Petunjuk mengerjakannya. 1. Tulis nama lengkap. 2. Kerjakan setelah menyimak materi dalam video ini. Yang ketiga, kerjakan di buku tulis PAI. Yang keempat, foto dan kirim melalui WA kepada Pak Denny dengan nomor yang sudah tertera. Yang kelima, dikumpulkan paling lambat pukul 8:55 waktu Indonesia Barat pada hari ini juga. Semoga bisa bermanfaat, tetap semangat, dan ditunggu tugasnya sampai jam yang telah ditentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.